Halo Shen, apa kabar? Welcome back di channel aku. Oke, akhirnya video yang kalian tunggu-tunggu, yang udah kalian tagi-tagi bisa aku buat hari ini, yaitu video tentang penjelasan FSJ dan BFD. Yeay, mana nih yang nungguin, yang udah sampai komen dan DM, thank you ya. Jujur itu menjadi support banget buat aku, sehingga aku akhirnya bergerak membuat video ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa ditonton sampai habis, jangan di skip-skip supaya kalian benar-benar paham apa yang aku sampaikan. Karena aku itu benar-benar udah putar otak banget cari-cari informasi sana-sini, persiapin gimana caranya supaya aku bisa nyampein ke kalian dengan pas, jadi kalian mudah mengerti dan bahkan bisa sedetail mungkin kalian bisa ikutin gitu. Karena memang aku juga kadang-kadang nonton youtuber-youtuber yang jelas-jelasin gitu, mereka cuma jelasin kulit-kulitnya doang gitu loh. Tapi kalau aku memang tipe orang yang suka ngomong banyak, aku tuh tipe orang yang detail. Kalau aku sendiri ngerasa itu masih kayak kurang detail gitu, aku tuh nggak puas gitu. Jadi semoga usaha aku tidak sia-sia ya teman-teman, dan semoga kalian bisa terbantu. Aku jujur aku senang banget kalau kalian bisa terbantu. Jangan lupa kalian share, karena yang namanya informasi itu harus kita bagi-bagi ya, oke? So, kemarin itu aku kan udah pernah bikin video tentang FSJ dan BFD ini, bahwa kita bisa lamar tanpa sertifikat. Dan itu aku tunjukin langsung syarat dari website kedutaannya. Itu memang udah tertera. Jadi itu memang syarat yang mutlak gitu ya. Aku bukan mengada-ngada. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian boleh klik ini. Atau kalian juga boleh cek di link deskripsi ya. Setelah kalian selesai nonton video ini, kalian langsung choose ke video yang itu. Dan kalian dengerin lah penjelasan aku juga di situ. Sebelum kita lanjut ke penjelasan ngelamar FSJ atau BFD, kita bahas dulu sedikit ya tentang perbedaan FSJ dan BFD. Karena ini jujur aku sendiri aja masih kayak ambigu gitu. Karena aku udah cari-cari sumber banyak banget di Indo, kayak sponsor-sponsor jasa untuk ngebantu belajar bahasa Jerman, untuk ngebantu persiapan dokumen ikut BFD, FSJ, tau lah ya lembaga-lembaga les gitu. Di situ semuanya tertulis bahwa syarat FSJ itu minimal 18 tahun, maksimal 26 tahun. Oke, kalau minimal 18 tahun masuk akal. Kenapa? Karena memang untuk ikut program ini minimal itu harus tamat SMA kalau dari Indo kan. Nah, jadi ya di Indo itu umumnya kita tamat SMA itu umur 18 tahun. Nah, kalau maksimumnya 26 tahun itu benar. Untuk FSJ maksimum 26 tahun. Nah, yang aku pertanyakan banget ini yang BFD dari Indonesia itu, aku lihat link-link yang ngejelasin program ini, rata-rata menulisnya itu mereka bahwa persyaratan BFD itu minimal 27 tahun. Padahal di website kedutaan sendiri yang mencantumkan persyaratannya, ini aku tunjukin. Nah, ini aku langsung tunjukin aja ya ke bagian syaratnya. Kalau kalian mau tahu gimana cara mencari syaratnya, ini kalian bisa tonton di video itu, aku ada tunjukin cara ngebuka webnya. Ini dari web kedutaan. Nah, ini dia. Di sini semua ada syaratnya, kalian baca nih. Dan di sini tuh tidak ada tertera sama sekali syarat usia. Tuh, nggak ada ya. Di sini ini semua syarat dokumen yang harus kita siapin. Ini juga udah aku jelasin di video sebelumnya ya. Tuh, di sini tuh nggak ada dicantumin syarat usia, beda dengan kalau au pair. Contohnya nih kayak yang au pair nih ya. Lembaran informasi visa nasional au pair. Di sini kita langsung ke syarat usia. Di sini tertera langsung, pada saat perjalanan masuk Jerman au pair harus berusia minimal 18 tahun. Batasan usia pada saat pengajuan permohonan visa adalah 17 tahun dan maksimal 26 tahun. Itu dia. Jadi jelas tidak ada tertera batasan usia untuk program BFD dan FSJ. Karena memang di Jerman sendiri itu mereka tidak ada buat batasan-batasan usia kayak gitu. Aku udah langsung ketemu di lapangan ya. Di seminar BFD aku itu banyak orang-orang yang usianya itu di bawah 20 tahun, di bawah 18 tahun, 16 tahun ada, 17 tahun ada. Karena memang di Jerman sendiri program FSJ dan BFD ini syarat utamanya intinya tamat sekolah. Di Jerman itu tamat sekolah itu orang beda-beda ininya usianya, dan jangka waktu sekolah mereka itu beda-beda karena ada banyak banget jenis-jenis jenjang pendidikan di Jerman ini, itu yang bahkan masih sekolah doang. Ada yang sekolahnya cuma 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 13 tahun. Jadi tentu aja ada yang tamat sekolah masih usia 16 tahun gitu kan.
Nah, jadi itulah dia mungkin yang merujuk ke syarat yang ada di website kedutaan ini. Mereka tidak langsung blak-blakan kasih tahu syarat usianya. Tapi aku nggak tahu kenapa banyak yang bikin penjelasan gitu ya, kayak di blog gitu, bahwa minimalnya itu harus 27 tahun untuk BFD. Mungkin kalau ada yang pernah ngalamin lamar BFD di bawah 27 tahun dan ditolak, boleh mungkin ya sharing, tulis di komentar, atau kalau kalian tahu teman kalian yang lamar BFD dari Indonesia, boleh kalian sharing. Yang pasti kalau BFD lebih dari 27 tahun boleh, itu boleh, tapi kalau kurang dari 27 tahun, kalau di Jerman banyak yang lamar. Tapi kalau dari Indo aku jujur nggak tahu pasti. Kalau kalian memang mau coba silahkan, tapi perbedaan dari BFD dan FSJ ini secara dasar itu ya hampir sama sebenarnya, cuma bedanya itu FSJ itu dia itu lebih ke sosial, itu sih yang aku pahamin. Kerjanya itu di bagian rumah sakit, nolongin orang sakit, nolongin orang tua, nolongin orang yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau BFD itu banyak banget gitu ya. Biasanya penawaran FSJ itu ada di tempat-tempat kerja yang di bawah naungan yayasan atau Traeger. Di sini jelas tertera, teman-teman, aku tunjukin lagi. Nah, ini di bagian syarat kontrak perjanjiannya ya teman-teman. BFD, kontrak Anda harus ditandatangani oleh Anda dan instansi pemerintahan federal Jerman untuk keluarga. Itu namanya Bundesamt für Familie und Zivilgesellschaftliche. Nah, ini benar, itu harus ditandatangani BAFSA. Nah, ini juga dituliskan apabila diperlukan tempat penyelenggara yang melakukan pelayanan dinas sosial atau Traeger. Itu maksudnya kalau misalnya tempat kerja BFD kita itu mereka punya yayasan, jadi dibutuhkan juga tanda tangan yayasan. Tapi banyak yang nggak pakai yayasan pun cukup hanya pakai tanda tangan dari BAFSA itu tadi. Kayak Stella tempat aku, dia nggak ada Traeger atau yayasan ya. Nah, kalau yang FSJ ini, itu jelas lihat tuh, kontrak Anda harus ditandatangani oleh Anda dan penyelenggara Traeger terkait dan apabila diperlukan tempat tugas. Dari situ bisa kita amatin dan kita pahamin bahwa FSJ itu harus punya Traeger gitu kan. Tapi ini aku nggak tahu pasti lagi, karena gimana ya? Karena FSJ itu tidak disahkan di BAFSA. Tadi BAFSA itu instansi yang mengelola program BFD di Jerman. Ini udah sering banget aku sebutin. Jadi mungkin untuk pengesahan kontraknya itu dibutuhkan yang namanya Traeger untuk yang bertanggung jawab terhadap kontrak. Karena kalau hanya dari stele doang gitu kan, hanya dari tempat kerja doang, kayak mungkin itu terlalu ini kali ya, terlalu sedikit gitulah yang bertanggung jawab mungkin. Jadi aku kurang tahu lah ya. Itulah intinya, sudah jelas terbaca di sini kalau kontrak FSJ harus ada tanda tangan Traegernya. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan inti kerjaan ini adalah kerjaan sukarelawan, kerjaan non-employ gitu ya. Oke lah, itu dia penjelasannya sedikit. Jadi intinya kalau kalian dari Indonesia, kalian mau lamar FSJ atau mau BFD, terserah kalian. Tapi di sini aku bakalan tunjukin ke kalian 2 link untuk ngelamar BFD dan juga untuk ngelamar FSJ gitu ya. So, kita langsung aja guys. Bahwa kemungkinan besar stele-stele yang menawarkan program FSJ ini adalah stele yang dinaungin oleh Traeger. Gitulah dia ceritanya. Karena kayak di tempat kerja aku nggak punya Traeger. Jadi kemarin itu ada yang ngelamar untuk pengganti aku gitu ya. Ada yang ngelamar ke bos aku, dan bos aku nunjukin ke aku karena kebetulan yang ngelamar itu orang Indonesia. Jadi di situ di surat lamaran dia jelas-jelas dia ngebikin saya ingin melamar FSJ gitu. Dan aku bilang sama bos aku, oh dia ngelamarnya FSJ. Aku bilang itu kan. Terus datang bos aku bilang, ah sama aku itu FSJ atau BFD itu sama aja, itu nggak ada bedanya. Dia bilang gitu. Yang pasti ya kita kalau kita ngelamar ke tempat kerja aku, kita bilang FSJ, tapi ternyata di tempat kerja aku itu hanya adanya penawaran BFD. Ya udah, kalau memang sama-sama mau, ya udah bos aku ngedaftarin ke kontrak BFD, bukan ke kontrak FSJ gitu dia guys. Dan banyak juga yang aku udah dengar pengalaman teman-teman yang ikut BFD, mereka tuh ngelamar ke sebuah stele, ngelamarnya A, FSJ contohnya, yang dibuatin jadinya kontrak BFD gitu. Jadi ini tuh kayak stele-stele itu nggak terlalu ngambil pusing, oh kami adanya BFD, kalau kamu mau lamar FSJ kamu nggak boleh ngelamar ke sini gitu, enggak. Jadi karena pada dasarnya, sekarang kita langsung masuk ke cara ngelamarnya ya guys ya. BTW,
untuk ngelamar ini, mau kita dari Indo, mau kita dari Jerman, itu cara ngelamarnya hampir sama, hanya yang beda itu untuk persiapan dokumennya. Karena kalau kita ngelamar dari Indo, kita itu masih harus melewati ini ya, kedutaan Jerman dulu untuk minta visa. Jadi itu syarat dokumennya banyak banget, itulah yang sudah aku jelasin di video sebelumnya guys. Nah ini untuk ngelamarnya, kita langsung ke Google ya guys. Jadi di sini kita ketikin Bundesfreiwilligendienst.de. Nah, seperti yang ada di layar, aku karena udah sering banget nyari ini website, udah muncul yang langsung kebuka. Tapi supaya kalian ngerti, aku buka yang dari tampilan home-nya ya. Nah, nanti akan muncul seperti yang ada di layar ini, itu ada yang tulisan sponsor. Jadi yang kalian klik bukan yang itu, tapi yang website langsungnya. Yang ini, yang ada warnanya agak lain kayak gini, pokoknya dia gambar logonya kayak gini ya teman-teman. Terus itu kita klik. Nah, tampilannya seperti ini, website untuk cari lowongan BFD-nya. Nah, dari sini kita pergi ke bagian tulisan Bundesfreiwilligendienst di sini. Terus kita klik. Nah, setelah itu, di sini kan udah langsung ada muncul tuh sebelah kanan pilihan Einsatzstelle suchen atau Platzangebot suchen. Nah, di sini yang kita cari itu adalah Platzangebot suchen. Kita klik dulu kayak gini, terus habis itu kita pilih Suche starten. Nah, oke. Di sini tuh muncul ya, ada banyak banget lowongannya nih. Kita bisa lihat sampai ke bawah. Kita lihat ada berapa banyak nih lowongannya. Tuh, lihat tuh sampai 208 halaman. Segitu banyaknya lowongan untuk BFD. Tapi ini bidangnya masih campur-campur dan ini untuk seluruh Jerman. Jadi kita bisa filter supaya kita tahu pasti kita mau yang di mana, bagian apa gitu. Di sini kita pergi ke bagian atas ya. Pergi, aku pakai bahasa Medan. Kita pergi ke bagian atas, itu ada tulisan Suche yang warna orange, sebelah kiri kita klik. Nah, di sini itu untuk filter, semuanya bisa kita filter. Ort itu, makanya di sini kita butuh harus punya basic bahasa Jerman. Tapi kalau kita nggak ngerti ya pakai Google Translate aja guys, apa ini artinya. Ort itu artinya daerah ya. Nah, yang paling penting itu adalah Bundesland. Bundesland itu provinsinya. Di sini ada pilihannya, ada banyak, 16 Bundesland di Jerman. Ada berapa? 16, benar nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Benar ya? Jadi ada 16 provinsi di Jerman. Nah, provinsi kesukaan aku itu Bayern. Ya, disitulah aku tinggal sekarang. Kita coba cari yang di Bayern. Nah, kita klik Bayern. Terus habis itu di sini ada Frühester. Itu artinya kita mau mulainya itu paling cepat kapan. Ini bisa kita tulis kalau kita mau. Tapi kalau kita mau nggak tulis pun nggak apa-apa. Jadi ibaratnya mau yang kapan aja kita tinggal pilih nanti yang muncul. Nah, ini kein Führerschein ini artinya dibutuhkan apa? SIM. Kita klik nggak dibutuhkan, dan Unterkunft vorhanden ini artinya kita butuh tempat tinggal. Jadi kita klik aja yang butuh tempat tinggal. Ingat, jangan ngambil hal yang bikin kita rumit. Kalau kita di sini itu nggak dapat tempat tinggal yang udah disediain, itu memperumit hidup kita banget. Jadi langsung aja kita pilih yang pakai tempat tinggal. Cari tempat tinggal di sini kayak kos-kosan, kayak kontrakan. Aduh, setengah mati. Jangankan untuk orang asing, untuk orang sini aja mereka ngakuin itu banget loh. Ngakuin banget itu susah dicari. Jadi ambil yang simple aja, kita dikasih kamar, udah oke. Nah, sekarang ini kita cari Ich suche einen Platz für. Ini tuh pilihan usia, mau di bawah 20 tahun atau di atas 27 tahun. Ya, ini kita pilih aja dua-duanya ya, di bawah 27 dan di atas 27 tahun. Nanti kalian cocokin aja ke usia kalian masing-masing. Nah, yang paling bawah ini itu pilihan bidang kerjanya. Gesundheitspflege itu bagian kesehatan, bagian ya klinik gitu ya. Hilfe für Menschen mit Beeinträchtigungen. Bahasa Jerman aku juga masih jelek loh guys, tenang. Jadi kalian pikir di sini tuh harus yang udah hebat banget bahasa Jermannya, enggak kok. Kita belajar di sini. Itu artinya ini ya, kerjaan di bidang ini, ngebantu orang-orang berkebutuhan khusus. Nah, kalau pokoknya mana yang kalian mau, kalian tinggal klik-klik gitu. Seniorenhilfe ini tuh artinya panti jompo. Ini yang paling terkenal banget. Itu ada banyak, pokoknya kalian bisa pilih masing-masing. Terus ini nggak usah kita pilih lah ya, kita langsung aja Suche aktualisieren. Yang paling penting itu intinya kita kasih tahu yang tidak butuh SIM dan yang menyediakan tempat tinggal. Itu paling penting banget. Nah, ini muncullah pilihannya. Ada BFD, Sosial Terapi, Betreuung,
Betreuung, Bundesfreiwilligendienst, ini semuanya bisa tinggal kita klik. Nah contohnya ini salah satu, aku kasih contoh aja ya, yang memang langsung ada namanya Bundesfreiwilligendienst. Di sini dia ada Bundesfreiwilligendienst Jugendherberge Otto Beuren. Jugendherberge ini termasuk terkenal juga. Jadi Jugendherberge ini kayak tempat penginapan, mirip kayak BFD aku. Nah ini bisa kalian coba kalau kalian yang memang bidang kerja mirip-mirip kayak aku yang bukan di bagian kesehatan gitu ya. Kita klik ini contohnya salah satu. Nah di sini tuh jelas ya kelihatan Anzahl der Plätze, itu artinya mereka butuh 2 orang. Terus itu mulainya tanggal 1 bulan 2 tahun 2024 paling cepat, paling lambat tanggal 1 bulan 3 tahun 2024. Ini untuk tahun depan nih. Untuk kalian yang masih persiapan, kalian bisa cari dari sekarang gitu kan, sambil persiapan kemampuan bahasa Jerman. Nah di sini juga dijelasin ya semuanya. Beschreibung der Tätigkeit, itu mereka jelasin apa yang bakalan harus kita lakukan, apa yang mereka harapkan bisa kita lakukan. Nah ini du bringst du damit, ini apa yang mereka harapkan kita bawa untuk kerja ini, kayak personality kita gitulah. Nah di sini itu jelas dikasih tahu juga untuk gajinya ya, yang di bagian paling bawah ini. Ada di situ tertulis, Die Verpflegung ist inklusiv und du erhältst ein zusätzlich monatliches Taschengeld in Höhe von 300 Euro. Dazu gibt es kostenlos eine Bahncard. Dikasih juga nih tiket kereta gratis. Pokoknya ini artinya semuanya bisa kita gunakan Google Translate kalau kita nggak ngerti. Jadi aku kalau jelasin semuanya secara satu persatu nanti ini video lama banget kan. Yang ketiga ini Taschengeld, itu artinya ini kita ya, uang yang dibayar ke kita itu katanya 300 euro. Oke. Ini termasuk kecil sih, tapi ini sudah ditanggung yang lain-lainnya. Jadi biasanya dari Indo pun kayaknya ini untuk apply visa udah lolos deh. Karena memang kalau kita apply dari Indonesia itu ada minimum Taschengeldnya gitu ya. Harus kita berapa yang kita dapat supaya kita di sini cukup hidup. Tapi kalau kita dapat 300 euro dan dapat tempat tinggal, biasanya udah cukup sih untuk hidup pribadi, karena dapat makan juga sih biasanya kan. Jadi ada tempat BFD, tempat FSJ yang kasih makan. Jadi itu juga itu yang bakalan kita bicarakan saat kita interview sama mereka. Nah, tapi memang dari lowongan yang mereka tuliskan biasanya mereka jelasin tuh apa-apa aja yang mereka kasih. Jadi di sini kalian bisa secara mandiri lah ya untuk lakuin atau untuk bicarakan ke tempat stay-nya nanti. Dan untuk ngelamarnya itu di sini lihat sebelah kanan itu ada emailnya. Jadi lebih bagus kita langsung kirim ke email mereka aja berkas lamaran kita, apa aja yang dibutuhin. Biasanya itu motivation schreiben, CV, terus juga ya itu doang sih biasanya kalau kita masih dari Indonesia. Paling penting untuk ngelamar BFD ini adalah motivation schreiben dan CV. Untuk motivation schreiben itu kalau kita ngelamar dari Indonesia, kita tulis kalau kita di Indonesia, kita berapa umurnya, kita tamatannya apa, dan kita bilang kita itu tertarik untuk ikut program BFD. Kita bisa bilang kalau program BFD ini terdengar sangat menarik dan juga sangat memberikan kesempatan yang bagus untuk memiliki pengalaman bagaimana bekerja di Jerman gitu kan. Ya kasih tahu lagi kenapa kita tertarik dan sangat tertarik sehingga mereka itu tertarik memberi kesempatan kepada kita. Memang sih jujur kemungkinan diterima lebih besar itu bagi orang-orang yang sudah di Jerman. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita juga ngelamar dari Indonesia. Nah kalau kita udah di Jerman lagi au pair dan pengen ikut program ini, kita bisa kasih tahu kita sudah di Jerman sekian lama, kita sudah ikut au pair dan sekarang kita itu pengen coba program BFD, kita nyari tempat untuk melakukan program BFD kayak gitu ya. Dan kita kasih tahu kenapa kita tertarik sama bidang mereka gitu. Kayak itu tadi kan bidangnya di bagian ini ya penginapan dan bakalan berhubungan dengan orang-orang, anak muda. Kasih tahu lah pengalaman kita dalam bergaul sama anak muda itu segimana bagus peran kita, segimana cepatnya kita bergaul. Di situ perlu kita jelasin ke mereka segimana sukanya kita bekerja sama yang berhadapan dengan orang-orang banyak gitu. Untuk kayak yang lainnya itu kayak misalnya kita punya pengalaman kerja,
itu boleh kita cantumin juga, tapi memang harus bahasa Inggris atau bahasa Jerman ya. Kalau bahasa Indonesia udah mending gak usah dicantumin karena mereka gak bakalan ngerti. Dan untuk kayak, karena kalau masih di Indonesia ya kita cuma bisa apply itu doang sih, atau tamatan sekolah kita. Tamatan sekolah kita juga bisa kita bikin satu dokumen, terus habis itu kita kirim lewat email. Nah, cara emailnya itu, jadi kan itu dokumennya kita buat satu PDF, dokumen-dokumen kita itu, terus habis itu kita tulis di email, pakai bahasa Jerman gitulah isi emailnya, terus habis itu kita kasih tahu saya siapa. Inilah aku kasih aja deh contohnya langsung ya guys ya, jadi kalian bisa langsung ikutin aja. Biar aku nggak terlalu panjang nih ngomong. Itu artinya apa? Kalian boleh lihat lah ya di Google. Oke, kayak gitu dia. Untuk yang FSJ, perlu nggak ya guys ya? Nah, untuk yang FSJ guys, aku udah coba-coba cari yang kayak BFD tadi, yang kayak satu website itu langsung mencakup seluruh Jerman, itu susah. Jadi dia itu selalu kayak memang websitenya itu dari trigger masing-masing gitu. Jadi ya udahlah, inilah salah satu website yang bisa kita cari. Ich will FSJ ini ya, tapi ini dia memang hanya mencakup di kayak Baden-Württemberg, dan di bawahnya nih lihat nih, ini cuma kayak di Bayern gitu, jadi dia memang mencakup satu Bundesland, tapi nggak apa-apa kita klik yang Ich will FSJ ini ya guys. Salah satu contohnya, pokoknya untuk nyarinya itu kita ketik aja FSJ, dan ada yang muncul, ya itulah dia. Yang paling penting tampilannya yang seperti ini, yang bisa difilter kayak ini ich brauche eine Unterkunft, itu penting banget. Jadi ini kayak informasinya udah detail gitu. Ich habe keinen Führerschein, ya. Kita lebih baik kalau kita nggak punya SIM internasional, kita bikin aja nggak gitu. Karena di sini kita butuh SIM internasional kalau memang kita mau berkendara. Nah, setelah kita pilih ini, di sini tertulis jelas ya teman-teman, Freie FSJ oder BFD Stellen in Württemberg. Jadi ini itu yang di Bundesland Baden-Württemberg doang, nggak apa-apa tapinya ya. Setelah kita pilih dua option ini, kita suhen. Oke, ini makan waktu sebentar. Nah, ini muncul beberapa. Ini aku juga nggak ngerti nih apa, karena aku waktu itu nggak ngelamar dari sini ya teman-teman. Aku nggak nyari FSJ karena memang dari usia aku nggak bisa. Aku klik yang paling atas aja deh ini. Apa nih contohnya? Benar. FSJ Stellenart 1. Einsatzstellenart Jugendarbeit. Ini berhubungan dengan anak muda. Aufgabengebiet Arbeit mit Jugendlichen. Nah, ini berhubungan untuk kerja dengan orang-orang muda. Frei ab der März. Ini mulainya bulan 3 tahun 2023. Oh, berarti udah lewat nih. Nah, gitulah. Jadi di sini jelas kan ada kapan mulai kapan. Dia nggak butuh SIM dan mereka menyediakan tempat tinggal. Ini perfect banget, dan kita klik ini yang mehr erfahren. Nah, disinilah dijelasin semuanya teman-teman. Kontak für Bewerbung. Nah, ini juga ada langsung emailnya untuk kita ngelamar. Kita kirim email seperti yang tadi udah aku jelasin untuk BFD itu juga. Sama juga syaratnya kalau dari Indonesia, Motivation Schreiben, CV itu Lebenslauf namanya. Intinya gini, kalau kalian memang belum punya background bahasa Jerman, kalian pasti kebingungan lah. Jadi harus punya background ya. Motivation Schreiben itu dia motivation letter atau surat motivasi. CV itu bahasa Jermannya Lebenslauf. Jadi itulah yang kita butuhkan paling penting. Selebihnya yang lain itu ya yang tadi udah aku jelasin, kalian udah tahu kan tadi. Ini kerjanya keren lah pokoknya. Ini nggak di bagian kesehatan guys. Ini kalau kalian mau tahu artinya, kalian bisa terjemahin aja langsung ini. Ini dia bilang di sini du hilfst mit bei Veranstaltungen, itu artinya kita ngebantu bagian administrasi gitu. Ya mungkin ini butuh sih bahasa Jerman yang cukup bagus. Nah, itulah salah satu contohnya ya guys ya. Oke teman-teman, aku rasa video ini sudah sangat panjang sekali. Semoga kalian tidak bosan dan kalian nonton sampai habis. Dan ini aku yakin udah detail bangetnya. Jangan lupa cari-cari informasi untuk mendukung kalian ke sini. Jangan cuma, ya memang sih aku senang bagi informasi sama kalian. Tapi ya inilah yang aku buat. Kalau misalnya masih ada yang nggak ngerti, kalian boleh tulis di kolom komentar, tanyakan langsung. Jadi aku bisa langsung jawab ya, oke?
Kalau kalian tanya di DM Instagram, mohon maaf aku lama ngejawabnya teman-teman. Karena DM itu full banget dan itu campur-campur, bukan hanya ngebahas apa yang aku sharing di YouTube. Jadi aku tuh nggak tahu mana yang harus aku balas cepat gitu. Dan aku ngebalas hanya saat aku ada waktu. Mohon maaf ya teman-teman, karena di sini tuh memang ya aku juga harus belajar. Aku juga sekarang lagi coba-coba ngelamar Rosbil dong, jadi emang ini lagi panas otak. Oke deh, semoga videonya kalian suka. Thank you buat kalian yang udah nonton, dan buat kalian yang share, thank you banget. Buat kalian yang komen, dan buat kalian yang request bikin video, thank you banget teman-teman. Karena kalian itu sudah menjadi salah satu alasan aku untuk ngebuat YouTube ini. Semoga kalian suka videonya dan semoga videonya ngebantu kalian. Buat kalian yang pengen kesini, semoga prosesnya diperlancar, dan ingat ya, di sini itu nggak cuma enak-enakan doang. Aku banyak spill video-video sebelumnya gimana rumitnya di sini. Aku harap kalian juga nonton supaya kalian di sini nggak kaget dan nggak nyesal ya. Jadi ibaratnya kayak kalian itu kena jebakan Batman doang. No ya, please jangan hanya ngarepin enaknya doang di sini, karena nggak semudah itu. Oke deh, thank you. Kita ketemu di video selanjutnya, dan kalau aku bikin vlog, kalian juga tonton vlognya ya guys ya. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.